Perbedaan kasta, putra CEO yang dingin. Raihan adalah putra tunggal seorang CEO besar, dikenal sebagai pria sempurna, tampan, pintar, dan kaya raya. Namun di balik semua kesempurnaan itu, hatinya beku. Ia menolak setiap wanita yang mencoba mendekat, entah karena cinta, kepentingan, atau sekadar nama besar keluarga. Setiap pesta, selalu ada wanita berparas cantik berusaha menarik perhatiannya. Namun Raihan hanya tersenyum tipis, lalu berbalik tanpa kata. Cinta itu lelucon, ucapnya dingin pada asistennya, Raka. Sikapnya itu membuat banyak orang beranggapan ia sombong. Tapi sebenarnya, ada luka di masa lalu. Cinta pertama yang meninggalkannya demi harta, membuatnya tak lagi percaya pada ketulusan. Suatu hari, saat ia menyetir sendirian melewati jalan kecil di pinggiran kota, hujan deras mengguyur. Di pinggir jalan, ia melihat seorang gadis berlari kecil sambil memegangi tas plastik usang yang basah. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, dan ia berusaha melindungi roti yang ia bawa dari air hujan. Tanpa sadar, Raihan menghentikan mobilnya. Ia menatap gadis itu yang tersandung dan jatuh. Spontan, ia keluar dari mobil, menawarinya payung. "Terima kasih, saya cuma mau jualan roti, tapi kehujanan," ucap gadis itu lirih. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat dada Raihan terasa hangat, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Gadis penjual roti. Namanya Nadia, gadis sederhana yang hidup bersama adiknya di rumah kecil berdinding kayu. Sejak orang tuanya meninggal, ia mencari nafkah dengan menjual roti keliling setiap pagi hingga malam. Raihan yang biasanya acuh, tiba-tiba merasa tertarik mengetahui lebih banyak. Ia memesan semua roti yang dijual Nadia hari itu, lalu diam-diam mengikuti dari kejauhan. Ia melihat betapa keras gadis itu berjuang, tersenyum. Semua fasilitas, mobil, dan rekening dibekukan oleh ayahnya. Ia kini hidup sederhana di rumah kayu milik Nadia. Untuk pertama kalinya, Raihan belajar hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Menimba air, menyalakan kompor minyak, bahkan membantu Nadia membuat adonan roti setiap pagi. Tangannya yang dulu halus mulai lecet, tapi ia tak pernah mengeluh. Nadia sering merasa bersalah. "Kamu tidak seharusnya hidup seperti ini, Raihan. Aku bisa bertahan sendiri." Namun Raihan hanya tersenyum. "Justru di sini aku merasa hidup." Meski begitu, kehidupan mereka tidak mudah. Para pelanggan menurun karena gerobak rusak dan hujan sering datang. Raihan mencoba melamar kerja ke toko-toko kecil, tapi banyak yang menolak. Mereka tak tahu ia pernah menjadi waris perusahaan besar. Suatu malam, ketika hujan mengguyur deras, Nadia memandangi Raihan yang duduk di depan tungku kecil. "Kamu menyesal?" tanyanya lilih. Raihan memandangnya lama. "Aku kehilangan segalanya, kecuali kamu. Jadi tidak." Air mata Nadia menetes. Dalam pelukan sederhana di bawah atap bocor itu, cinta mereka justru terasa paling nyata. Tapi takdir belum berhenti menguji mereka. Di balik semua ketenangan, seseorang diam-diam mengintai, berniat menghancurkan segalanya.
yang kejam. Beberapa minggu kemudian, muncul berita mengejutkan. Media online memberitakan, putra CEO terjerat skandal penipuan dana sosial. Foto Rehan tersebar luas bersama Nadia. Ayah Rehan marah besar, menganggap ini bukti bahwa gadis miskin itu hanya membawa kehancuran. Ia memerintahkan pengawal untuk menjemput Rehan dan memutus semua hubungan. Namun yang paling menyakitkan, Nadia dituduh sebagai dalang. Seseorang mengaku melihatnya menerima uang dari pihak pesaing perusahaan Rehan. Semua orang memandangnya hina. Nadia tak bisa membela diri. Ia hanya menangis di depan Rehan. Aku tidak tahu apa-apa, sumpah aku tidak melakukannya. Rehan menggenggam wajahnya. Aku percaya padamu, tapi kita harus buktikan. Mereka mencoba mencari bukti, namun dunia terlalu keras pada mereka. Satu persatu, pelanggan menjauh, tetangga berbisik penuh prasangka. Hingga akhirnya, Nadia memutuskan satu hal menyakitkan. Pergi diam-diam. Ia meninggalkan sepucuk surat. Maafkan aku, Rehan. Aku tidak ingin kau hancur karenaku. Mungkin cintaku hanya akan menyakitimu. Saat Rehan membaca surat itu, ia berlari menembus hujan mencari gadisnya. Tapi jalanan kosong. Yang tersisa hanya suara hujan dan rasa kehilangan yang menyesakkan dada. Penantian dan kebenaran. Berbulan-bulan berlalu, Rehan sekarang hidup sendiri, berusaha membuktikan nama baiknya. Ia bekerja keras dari bawah, menjadi staf biasa di perusahaan kecil. Semua orang tak lagi mengenalnya sebagai putra CEO, hanya pria biasa yang rajin dan pendiam. Namun hatinya hampa. Setiap malam, ia menatap selembar foto kecil Nadia yang masih dia simpan. Aku akan menemukannya dan menebus semuanya. Suatu hari, Raka datang diam-diam menemui Rehan. Aku tahu siapa dalangnya. Skandal itu dibuat oleh anak pemilik perusahaan pesaing. Mereka ingin menghancurkan citra keluargamu dan memisahkan kalian. Rehan mengepalkan tangan. Di mana Nadia sekarang? Raka menunduk. Dia sakit, Rehan. Aku dengar dia dirawat di klinik kecil di pinggiran kota. Tanpa berpikir panjang, Rehan berlari ke sana. Saat ia tiba, toko, matahari terbit perlahan. Dulu, Rehan adalah pria dingin yang menolak semua wanita. Tapi hari ini, ia berdiri di sisi gadis malang yang dulu hanya penjual roti. Cinta yang membawanya memahami makna hidup. Karena cinta sejati tak butuh gelar, harta, atau nama besar. Ia hanya butuh dua hati yang saling bertahan meski dunia menolaknya.
hanya ada kita berdua. Cahaya redup temani rasa yang sederhana. Kau